Haleluya, shalom semuanya. Selamat pagi. Sukacita sekali bisa berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Tuhan begitu baik membawa kita masuk di bulan yang baru ini, di era yang baru. Kita percaya berkat Tuhan yang terbaik akan sediakan bagi setiap kita, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita persatukan hati di dalam doa. Shakalabarata kalabarata 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 kalabash shakalabarata kalabash Pura barata kalabarata 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 kalabash shakalabarata kalabash Shikila la 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 barata kalabarata kalabarata kalabu Shikila la 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 barata kalabarata kalabarata kalabash Shikila barata kalabarata kalabarata kalabash Pura barata kalabash Shikila barata kalabu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami Tuhan. Kami setiap anak-anak-Mu Tuhan datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mempersatukan hati kami untuk mendoakan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang memberkati Tuhan bangsa kami Tuhan. Dari kota ke kota, pulau ke pulau, desa ke desa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang memakai bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan. Bahkan wakilnya, jajaran yang tertinggi sampai terendah. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap mereka. Berikan kesehatan yang baik. Berikan Tuhan roh hikmat dan pengertian yang ilahi. Berikan kuasa dan otoritas daripada Engkau. Sehingga Tuhan pemimpin bangsa kami Tuhan bisa memberikan yang terbaik Tuhan untuk setiap rakyat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati Tuhan pemimpin rohani kami Tuhan. Mulai Tuhan dari Pak Niko beserta Pak Wakilnya, bahkan Rayon 1I, Pak Heron berserta Pak David, Gembala-gembala cabang dan ranting, bahkan Bapak rohani kami di tempat ini, Pak Edwin berserta ibu dan kedua anaknya dan keluarga besar setiap hamba-hamba-Mu. Engkau tutup bungkus Tuhan oleh beliau darah Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memateraikan Tuhan Mazmur 91-Mu untuk menyertai Tuhan setiap hamba-hamba-Mu. Berikan kesehatan yang baik, pelayanan yang baik, bisnis usaha pekerjaan yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa Tuhan setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang Engkau berikan Tuhan di dalam pelayanan Tuhan setiap hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan membimbing, menuntun Tuhan setiap hamba-hamba-Mu. Bahkan Engkau akan memberikan kuasa dan otoritas daripada Engkau. Setiap pelayanan Tuhan yang Engkau percayakan Tuhan kepada setiap pemimpin yang Engkau percayakan Tuhan di wadah kami ya Bapa. Kami percaya Engkau akan memberikan Tuhan penuaian terbesar dan terakhir Tuhan yang dialami Tuhan oleh setiap hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, bahkan Engkau berkati Tuhan gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. GBI Pantai Permata, Jemaat Jehovah Jireh Batam, setiap jemaat-Mu, pengerja-Mu, Engkau Allah yang tutup bungkus oleh beliau darah Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memperkuat Tuhan setiap iman kami ya Bapa. Berikan kami iman yang teguh untuk menantikan Engkau sampai Engkau datang yang kedua kalinya ya Bapa. Dan semakin hari Tuhan kami semakin cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Mempersiapkan Tuhan setiap kami ya Bapa untuk kedatangan Engkau yang kedua kalinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia dan perlindungan-Mu. Kami serahkan Tuhan wadah ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan bertata, berdaud dan berikan yang terbaik bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita mulai membawa syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Shikila barata kalabo Shakala la 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 barata kalabashe Shikila la 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 barata kalabo Shikila la 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 barata kalabashe. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih.
ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggi. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak. Yes, lebih sungguh-sungguh. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Kita sama-sama bangun roh kita. Shakalalalala barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala basye. Bebaskan roh kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Shakalalalala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala basyakalalalala barata kala basye. Shikila la 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 barata kala basyakala barata kala bu. Shakala la 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 barata kala basyakala barata kala basye. Pura la 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 barata kala basyakala barata kala basye. Pura la 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 barata kala basyakala barata kala bu. Yes Lord Jesus, Engkau sungguh membuat setiap kami Tuhan terpesona Tuhan, dan terkagum-kagum Tuhan dengan perbuatan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kita katakan bersama, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Angkat kedua tangan kita, katakan Kau Allah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Engkau membawa kami Tuhan untuk menikmati lawatan-Mu ya Bapa.
Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk mengurapi Tuhan setiap kami Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, itu seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan.
Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tatah. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tatah sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, "Yang penting saya masuk surga." Tidak cukup hanya masuk surga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk surga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke surga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita masih sama-sama untuk menikmati lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa ini. Shakala barata kala barata kala barata kala bashekelabo shikila bashe. Haleluya, Engkau ajaib, Engkau mulia Yesus. Haleluya, terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta
Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mulai menyembah Tuhan. Biarlah musik yang bermain, bebaskan roh kita, datang di hadapan Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan namanya di tengah-tengah setiap kita. Dia Bapa kita yang hidup, yang mengasihi setiap kita. Buka hati kita untuk menerimanya, buka hati kita sehingga dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Bapa. Shakalalalalalala barata kalabarata kalabarata kalabasha kalabarata kalabashi. Shakalalalalalala barata kalalalala barata kalabarata kalabarata kalabasha kalabarata kalabashi. Shikila barata kalabarata kalabasha kalalalala barata kalabasha kalabarata kalabarata kalabashi. Shakal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 a barata kalabara barata kalabarata kalabasha kalabarata kalabashi. Biarlah dengan kehausan setiap kita datang di hadapannya. Katakan kepada Tuhan bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna. Hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup menyempurnakan setiap kita. Shikilalalalalala barata kalabarata kalalalala barata kalabasha kalabarata kalabashe. Huralalalala barata kalabarata kalabarata kalabasha kalabu. Shikilalalalalala barata kalabarata 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 kalabasha kalabarata kalabashi. Shakalalala barata kalabarata kalabasha kalabarata kalabarata kalabashe. Lebih bebas lagi untuk menyembah Dia. Haleluya. Yes Lord Jesus. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau mengasihi kami. Engkau melindungi setiap kami ya Bapa. Bahwa kami lebih lagi Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan setiap kami ya Bapa. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes Lord Jesus.
karena Engkau selalu menyertai Tuhan setiap kami Tuhan, membuat hati kami tidak pernah bimbang, karena Engkau hidup Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Bila Engkau berdaud Tuhan di dalam hidup kami, ya Tuhan Yesus. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku,
kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberi kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Engkau baik Yesus, Engkaulah benteng hidupku, Engkau perisai hidupku, ya Tuhanku, ya Rajaku. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak Tuhan, ya Bapakku. Haleluya. Kiradabasya karadabaya kiradabasya Kuriarabasti kirarabashi kirarabashi. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan. Kami masih boleh diberi kesehatan, nafas kehidupan, untuk diberkati melalui firman kebenaran. Urapi anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka mengerti, memahami apa yang ingin Kau sampaikan kepada mereka. Karena kami tahu ketika kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus, berkata-katalah melalui bibir mulut hamba untuk memperkatakan isi hati Tuhan, memperkatakan firman kebenaran Tuhan. Kami percaya ada otoritas perkataan sorgawi yang membawa anak-anak-Mu kepada kelepasan, yang membawa anak-anak-Mu kepada kemenangan, yang membawa anak-anak-Mu kepada pertobatan, yang membawa anak-anak-Mu kepada pendewasaan, bahkan diperbaharui secara total sama seperti Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba Bapa, berbicaralah. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengarkan firman kebenaran-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Pemusik boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Shalom semuanya. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam kondisi yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang luar biasa, yang berasal dari Roh Kudus, untuk membuat kita lebih lagi mengenal kepada Bapa di surga. Tapi sebelum masuk dalam khotbah hari ini, dalam pelayanan firman hari ini, saya akan coba memberikan keterangan awal terlebih dahulu, pembukaan terlebih dahulu. Ketika sebuah keluarga dibentuk, pastinya keluarga ini sangat merindukan kehadiran si buah hati. Dan ketika mereka mempersiapkan kelahiran daripada buah hati mereka, mereka bukan hanya mempersiapkan dana untuk persalinan, mereka bukan hanya mempersiapkan peralatan-peralatan bayi, tapi mereka pastinya juga sudah memikirkan yang namanya sebuah nama. Kenapa? Karena nama ini adalah penting. Dan nama ini akan diberikan setelah bayi itu lahir. Karena tidak mungkin ketika bayi laki-laki lahir dipersiapkan sebuah nama si cantik, atau ketika bayi perempuannya lahir
dipersiapkan sebuah nama Bambang. Ya, itu akan menjadi satu hal yang fenomenal nantinya. Pastinya ketika bayi lahir, kedua orang tuanya sudah mulai mempersiapkan sebuah nama, di mana nama itu akan mewakili makna kehidupan daripada anak itu. Jadi nama itu penting, Bapak Ibu Saudara, dan melalui nama kita juga bisa mengenal kepribadian seseorang. Melalui nama kita bisa mengenal aktivitas seseorang. Melalui nama kita bisa mengenal masa depan seseorang. Seperti pada saat kita menyebut David Beckham, kita sudah berpikir, oh ini berarti berbicara tentang sepak bola. Ketika kita mendengar nama Tiger Woods, kita sudah tahu bahwa ini berbicara tentang golf. Bahkan ketika kita berbicara tentang Bill Gates, kita sudah tahu ini berbicara tentang software, tentang aplikasi, perangkat lunak. Dengan menyebutkan sebuah nama, maka kita tahu kehidupan daripada orang itu. Nama sangat penting dan sangat amat terpenting. Tapi sayangnya, di dalam kenyataan hidup, banyak kita menemukan nama yang tidak sesuai dengan kehidupan orang tersebut. Kita temukan keluarga Pak Damai selalu dalam keributan rumah tangga. Kita temukan di dalam perjalanan Pak Slamet selalu mendapat kecelakaan. Bahkan Om Untung, tetangga kita, bisnisnya selalu rugi. Dalam kenyataannya, nama yang diberikan, yang disandang oleh orang itu, ternyata tidak mewakili kehidupannya. Tapi dalam Alkitab, nama-nama itu sangat penting dan sangat-sangat bermakna. Oleh sebab itu terjadi beberapa perubahan nama yang diberikan Tuhan kepada orang itu. Abram menjadi Abraham, bapak segala besar bangsa. Bahkan Sarai menjadi Sarah, untuk menjadi ibu banyak bangsa. Dan Yakub yang artinya penipu, diubahkan menjadi Israel, karena dia telah menang bergumul melawan Allah dan manusia. Simon yang mempunyai kata dasar Shema, mendengar, diubahkan menjadi Patros yang artinya batu karang. Nama-nama dalam Alkitab mengandung arti dalam kehidupannya, dan itu terjadi dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, hari ini kita akan membahas nama-nama yang bermakna, yaitu nama panggilan ilahi. Jadi tema khotbah kita hari ini adalah nama panggilan ilahi. Kita bisa melihat dari kitab Kejadian 1 ayat 1. Di Alkitab, di Perjanjian Lama, dinyatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau tadi kita berbicara tentang nama-nama daripada manusia, hari ini Tuhan izinkan kita membahas tentang nama ilahi daripada Tuhan kita. Dalam awal Alkitab di Perjanjian Lama, kita menemukan nama Allah kita, yaitu A besar, selebihnya huruf kecil, Allah. Dalam bahasa aslinya adalah Elohim. Dalam bahasa aslinya adalah Elohim. Allah yang kita kenal, dalam bahasa aslinya Elohim adalah Allah Sang Pencipta dalam Kejadian pasal 1. Kalau kita pelajari seluruh pasal 1, maka kita bisa mengambil kesimpulan Allah berfirman, Allah menjadikan, Allah melihat. Artinya, semua diciptakan, bumi dan seisinya diciptakan melalui firman, dan jadi, dan Allah melihat semuanya adalah baik. Allah Elohim yang kita lihat adalah karakter daripada Allah dengan kemahakuasaannya, dengan kekuatannya dalam penciptaannya, dengan karya-karyanya. Tapi berbeda dengan Kejadian 2 ayat 4. Nama panggilan Allah berubah menjadi Tuhan Allah. Dikatakan di sini, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Lanjut di ayat 5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab
Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Lanjut di ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat ke-7 kita lihat. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Di sini dikatakan ketika nama Allah Elohim waktu menciptakan dengan kekuatannya, dengan kemahakuasaannya, dengan keperkasaannya, ketika dia menjadikan manusia, menciptakan manusia, namanya berubah menjadi Tuhan Allah. Dan kita melihat di sini bahwa Tuhan Allah, Tuhan di sini semuanya huruf besar. Dalam bahasa aslinya adalah Yud He Vav He atau Yahweh. Ada yang memanggil Jehovah, ada yang memanggil Yahweh. Tapi sebetulnya nama Tuhan di sini dalam bahasa aslinya hanya terdiri dari 4 konsonan. Yud He Vav He YHVH. Jadi saya tidak membatasi panggilan apa yang kalian sebutkan. Boleh Yahweh, boleh Jehovah. Tapi dalam bahasa aslinya adalah 4 konsonan. YHVH, Yud He Vav He. Di sini dikatakan Tuhan Allah, Tuhan dulu, baru Allah. Allah di sini adalah Elohim dalam bahasa aslinya. Kepribadian Tuhan dengan kekuatannya. Tapi Tuhan Yahweh di sini adalah kepribadian Allah melalui kasih-Nya. Bukan melalui kekuatan. Jadi dimulai dari hatinya dulu, baru diikuti dengan tindakannya. Pada saat Sang Pencipta menciptakan manusia, dimulai dari hatinya, dimulai dari kasih-Nya, baru dilanjutkan dengan penciptaannya. Dan bahkan penciptaan manusia berbeda dengan penciptaan alam semesta. Ketika Allah menciptakan alam semesta, Dia cukup dengan berfirman, semuanya jadi dan semuanya sangat amat baik. Tapi ketika Dia menciptakan manusia dengan kasih-Nya, Dia melakukan tindakan yang berbeda. Yaitu, Dia membentuk manusia dengan tangannya dari debu dan tanah. Dan bahkan menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia, sehingga manusia itu hidup. Manusia adalah karya yang luar biasa daripada Allah. Manusia begitu berharga di mata Allah. Sehingga karya penciptaannya berbeda dengan alam semesta. Manusia diciptakan berasal dari kasih Allah. Dimulai dari Tuhan. Baru diikuti oleh Allah, disertai dengan tindakan. Banyak dari kita tanpa kita sadari, kita juga melakukan hal yang sama. Ketika kita melihat pengemis, maka hati kita tergerak oleh belas kasihan. Baru diikuti dengan tindakan, yaitu membuka dompet, mengambil uang, dan memberikannya kepada si pengemis. Tapi sebelum bertindak, dimulai dari hati dulu. Begitu juga ketika kita berbicara kasar kepada seorang gadis. Sampai seorang gadis itu sakit hatinya. Dan ketika dia sakit, dia mulai disertai dengan tindakan. Pia, 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 pia. Jadi kita tidak boleh berbicara menyakiti hati seorang gadis. Semua dimulai dari hati, kemudian baru diikuti dengan tindakan. Banyak kita melihat karya Tuhan, sebelum tangan Tuhan bergerak melakukan tindakan, hatinya bergerak terlebih dahulu. Kita harus belajar
banyak tentang nama ini, karena nama ini mengandung makna yang penting. Di Alkitab kita juga temukan Yahweh Jireh, yang artinya Tuhan menyediakan. Ada orang yang menyebut Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Tapi sebelum Tuhan menyediakan, Tuhan mulai dari hatinya, Tuhan mulai dari kasihnya untuk menyediakan. Yahweh Rafa, Jehovah Rafa, dimulai dari hati Tuhan. Karena kasihnya kepada kita, maka dia menyembuhkan. Jehovah Rafa, Yahweh Rafa, Tuhan menyembuhkan. Begitupun Yahweh Shalom, Jehovah Shalom, dimulai dari hati Tuhan. Kasihnya buat kita, memberikan damai sejahteranya buat kita. Nama-nama ini begitu penting. Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak akan mengerti makna sesungguhnya, kandungan pewahyuan sesungguhnya. Bahkan dalam LAI kita bisa melihat ada ejaan kata Tuhan yang berbeda. Kita bisa lihat di Mazmur 16 ayat 2. Mazmur 16 ayat 2. Aku berkata kepada Tuhan, semuanya huruf besar. Engkaulah Tuhanku, T-nya saja yang besar. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Tuhan di sini yang huruf besar adalah Tuhan Yahweh. Kepribadian Allah yang diwakili dengan kasihnya, dengan hatinya. Tapi Tuhan yang kedua, T besar, yang lainnya huruf kecil, itu adalah Adonai dalam bahasa aslinya. Kurios dalam bahasa Yunani, artinya Tuanku. Ketika kita mengatakan Tuhan, memanggil Tuhan dengan kata Adonai atau Tuanku, hubungannya antara hamba dengan Tuhan. Tapi ketika kita memanggil Tuhan Yahweh, Tuhan huruf besar semua, itu berhubungan antara ciptaan dengan Sang Pencipta. Jadi berbeda. Kalau kita mengerti ini semua, kita tahu kandungan artinya, tanpa menyalahartikan maknanya. Saya kasih contoh beberapa ayat untuk lebih dalam lagi. Coba kita buka Kejadian 7 ayat 16. Kejadian 7 ayat 16 di zaman Nuh. Ya. Pada saat itu, setelah bahteranya jadi, ya, lalu dikatakan di sini, yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Allah di sini dalam bahasa aslinya Elohim, menggambarkan kekuasaan, kekuatan, kemahakuasaan daripada pribadi Allah. Dengan kuasanya, dengan kemahakuasaannya dia perintahkan Nuh untuk masuk. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Yang memerintahkan dengan kemahakuasaannya, dengan keperkasaannya, dengan kekuatannya adalah Allah Elohim. Sama seperti dia menciptakan dengan keperkasaannya. Nama yang menggambarkan, mewakili sebagian pribadi Allah itu sendiri dalam bentuk kekuatannya, kemahakuasaannya. Tetapi setelah mereka masuk, yang menutup pintu supaya air bah tidak masuk, yang menutup pintu secara kuat supaya tidak bocor airnya, supaya mereka selamat, itu adalah Tuhan huruf besar semua, adalah Yahweh, adalah kasih Allah, adalah hati Allah yang ingin selalu menyelamatkan. Yang memerintahkan itu adalah Elohim dengan kemahakuasaannya. Tapi yang menyelamatkan itu adalah Yahweh dengan kasihnya. Di mana Elohim dan Yahweh adalah sebagian daripada kepribadian Allah dan Allah yang sama. Melalui nama panggilannya kita mengetahui apa yang sedang dikerjakan pada saat itu. Banyak orang yang mengenal Tuhan Sang Pencipta tapi tidak mengenal kasih Tuhan. Banyak orang yang hanya mengenal Elohim, Allah, tetapi tidak mengenal Tuhan, Yahweh yang adalah kasihnya. Begitupun Abram sebelum menjadi Abraham. Kita bisa lihat di Kejadian 15
ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Di sini dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan di sini Tuhan huruf besar semua, Yahweh. Firman Tuhan yang penuh dengan kasihnya kepada Abraham yang mengatakan jangan takut, aku perisaimu. Di ayat 2, kemudian dilanjutkan, Abram menjawab, ya Tuhan Allah. Tuhan di sini dilihat dari bahasa aslinya adalah Adonai. Allah di sini huruf besar semua. Itu dalam bahasa aslinya adalah Elohim. Dia bilang begini, Abram jawab, ya Adonai Elohim. Ya Tuanku Elohim. Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Eliezer adalah hamba Abram yang mencarikan istri buat Ishak. Firman Tuhan, firman dari Yahweh yang penuh dengan kasih dinyatakan kepada Abraham. Tapi ketika Abraham mendengar, Abraham merespon dengan, ya Adonai Elohim, ya Tuanku Allah. Dia mengenal pribadinya bukan pribadi kasih Allah, tapi pribadi Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa. Dan Allah melihat Abram harus diberi pengertian sedikit untuk mengenal pribadi dengan kasihnya. Kita bisa lihat di ayat 5. Kejadian 15 ayat 5 mengatakan gini. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Jadi Yahweh dengan kasihnya membawa Abraham keluar dan berfirman. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dengan kasihnya, Tuhan menjawab kepada Abraham, kamu lihat bintang di langit, coba kamu hitung. Itulah nanti keturunanmu, kalau kamu berhasil menghitungnya. Begitu sangat mengasihi Allah kepada Abraham, sehingga dia katakan bahwa keturunanmu bukan si Eliezer, tapi keturunanmu seperti banyaknya bintang di langit. Disitulah Abraham sadar bahwa Allah begitu mengasihi dia. Padahal dia memandang dengan keperkasaan Allah, memandang kemahakuasaan Allah, tapi Allah memberikan dia kasihnya. Sehingga apa yang terjadi di ayat selanjutnya, di ayat 6, Abram diperbaharui. Dia katakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan Yahweh, kepada kasihnya Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika kita menerima Tuhan, bukan hanya melihat keperkasaannya, bukan hanya melihat kemahakuasaannya, tapi kita melihat Tuhan dengan kasihnya, maka Tuhan akan menganggap itu sebagai kebenaran. Bahkan hal ini dialami oleh Raja Yosafat, tokoh yang cukup terkenal dalam kisah raja-raja. Kita buka 2 Tawarik 18 ayat 31. 2 Tawarik 18 ayat 31. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Ini dalam peperangan Bapak Ibu. Itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Karena dalam peperangan zaman waktu itu, ketika rajanya mati, semua rakyatnya akan menyerah. Musuhnya semua menyerang Yosafat. Dan apa yang dia katakan? Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Dia berteriak minta tolong, yang menolongnya adalah kasih Allah, Yahweh, Tuhan huruf besar. Tapi yang bertindak untuk membujuk musuhnya bergerak
Yang bertindak dengan kemahakuasaannya adalah Allah, Elohim, yang membujuk mereka pergi daripadanya. Jadi nama mewakili karakteristik sebagian kepribadian Allah. Begitupun terjadi pada Raja Uzia di 2 Tawarik 26. 2 Tawarik 26 ayat 5. 2 Tawarik 26 ayat 5. Raja Uzia mencari Allah selama hidup Zakaria. Zakaria yang membimbing Raja Uzia. Dia mencari Allah, dia mencari Elohim selama hidup Zakaria. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah, takut akan Elohim dalam kemahakuasaannya, dalam kekuatannya. Dan selama ia mencari Tuhan, dikatakan di sini, selama ia mencari kasih daripada Allah itu, mencari hati Allah itu. Allah dengan kekuatannya, dengan kemahakuasaannya, Elohim dengan keperkasaannya, membuat segala usahanya berhasil. Ketika kita sepenuh hati mencari kasih Tuhan, kita mempelajari kasih Tuhan, maka keperkasaannya, kekuatannya akan selalu membuat karya-karya kita berhasil. Bahkan Daud dalam melawan Goliat, kita bisa lihat kisahnya di 1 Samuel 17 ayat 46. 1 Samuel 17 ayat 46. Pada saat semua orang takut dengan Goliat, seluruh bangsa Israel yang gagah perkasa takut dengan Goliat, karena Goliat adalah raksasa yang besar berjari 6. Tinggi besar Bapak Ibu. Tetapi Daud bilang begini, hari ini juga Tuhan huruf besar, Yahweh, akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Daud mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dia tahu hati Tuhan. Dia tahu Tuhan mengasihi dia. Dia tahu hubungan kasihnya dengan Tuhan. Kan itu dia mengatakan bahwa Tuhan yang akan menolong dia. Kasihnya akan menolong dia. Dan dia nyatakan di situ bahwa bangsa Israel hanya mengerti Tuhan sebagai Elohim. Israel mempunyai Allah. Banyak orang yang mengenal Tuhan sebagai Sang Pencipta melalui keperkasaannya, melalui kekuatannya, tapi tidak mengenal kasihnya. Tapi Daud berbeda. Bangsa Israel mengenal Allah dengan kekuatannya, dengan keperkasaannya, tapi Daud mengenal Allah dengan kasihnya. Dia tahu dia akan menang, karena kasih Allah akan selalu membela dia, melindungi dia untuk keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Apa yang dia lakukan? Kita lihat di ayat 47, tujuannya untuk apa dia lakukan semua ini. Supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud melakukan itu supaya bangsa Israel yang mengenal hanya Allah, Elohim dalam keperkasaannya, dalam kemahakuasaannya, juga akhirnya mengenal Tuhan Yahweh yang dengan hatinya, dengan kasihnya yang akan memberikan kemenangan buat kita. Jadi, nama Elohim mewakili kepribadian Allah dalam kekuatannya. Tetapi nama Yahweh, Tuhan huruf besar, mewakili hatinya melalui kasihnya. Tapi itu adalah contoh dalam perjanjian lama. Alkitab terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru, dan kedua perjanjian itu tidak akan bertentangan. Lalu apa kata perjanjian baru tentang nama panggilan Allah? Kita akan belajar dari Yesus yang adalah anak Allah dan Allah itu sendiri. Dia datang ke dunia untuk mengajarkan kita banyak hal, terutama dalam nama panggilan ilahi untuk Allah. Coba kita buka di Lukas 1 ayat 31. Lukas 1 ayat 31. Apa arti nama Yesus?
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini pada saat Yesus datang, bayi Yesus mau lahir, malaikat datang dan menyatakan kepada Maria untuk memberi nama Yesus. Dalam bahasa Yunani, Yesus. Dalam bahasa Ibrani, Yesua atau Yasya. Yahweh, Syah menyelamatkan. Yesua atau Yasya itu artinya Tuhan menyelamatkan. Pak, berarti kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita selamat, Pak. Pemikiran itu terlalu dangkal. Memang hasil akhirnya adalah keselamatan. Tapi kita belum mencapai hasil akhirnya atau titik akhirnya. Masih ada proses perjalanan yang harus kita lewati untuk mencapai titik akhir, yaitu keselamatan. Kalau begitu buat apa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena Yesus artinya Tuhan menyelamatkan, dengan kata lain, kamu mengundang Yesus yang bisa menyelamatkan kamu ke dalam hidup kamu. Kalau kamu setiap hari bersama dengan Yesus karena kamu undang Yesus ke dalam hidup kamu, maka dia akan menyelamatkan kamu dari kecelakaan. Dia akan menyelamatkan kamu dari belalang. Dia akan menyelamatkan kamu dari sakit penyakit. Bahkan dia akan menyelamatkan kamu daripada hubungan kamu dengan orang tua yang rusak. Dia akan memulihkan hubungan kamu dengan sesama pelayan gereja. Dia akan memulihkan hubungan kamu dengan sesama keluarga. Dia akan memulihkan hubungan pernikahan kamu yang retak. Dia akan menyelamatkan perlahan demi perlahan. Dan nantinya kamu akan diselamatkan secara total. Tapi bukan sekali selamat tetap selamat. Ada proses yang sedang dikerjakan. Keselamatan itu dimanifestasikan ke dalam kehidupan kita. Ketika Yesus selalu ada di semua aspek kehidupan kita. Dan Yesus berkata begini dalam Yohanes 17 ayat 6a. Yohanes 17 ayat 6a. Dikatakan begini. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Semua orang yang diberikan kepada Yesus dari dunia adalah murid-murid Yesus. Karena hanya orang yang percaya yang menjadi murid Yesus. Yaitu kita semua. Di situ dikatakan, aku telah menyatakan namamu. Siapa nama ini? Apa nama ini? Paulus mulai menyelidiki. Dan Paulus mengajarkan kepada kita. Yaitu di Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Pak, tapi apakah Tuhan Yesus pernah mengatakan ya Aba, ya Bapa? Paulus itu sangat cerdas Bapak Ibu. Dia pasti mendapatkan perkataan ini dari Yesus sendiri. Sehingga dia menyelidiki nama ini. Kita coba lihat dalam Markus 14 ayat 36. Markus 14 ayat 36, ketika Yesus di Taman Getsemani. Yesus berdoa karena murid-muridnya tertidur. Dia berdoa, dia bilang begini. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus memanggil Allah dengan panggilan Aba, Bapa. Ketika Yesus datang ke dunia ini, Yesus tidak pernah memanggil Allahnya Elohim. Karena Elohim sudah dinyatakan dalam Kejadian 1 pada saat penciptaan. Yesus tidak pernah memanggil Allah dengan panggilan Yahweh. Karena itu sudah dinyatakan di Taman Eden. Bahkan Tuhan Yesus tidak pernah memanggil Allah dengan perkataan El Shaddai yang maha perkasa.
Karena itu sudah dinyatakan di zaman Abraham. Tetapi Yesus memanggil Allah dengan panggilan Abba, Bapa. Abba adalah panggilan seorang ayah. Ketika kita memanggil Allah dengan nama Abba, status kita adalah anak. Ada hubungan yang luar biasa antara anak dengan seorang bapa. Kalau khotbah beberapa minggu yang lalu saya nyatakan, kalau kita menjadi anak yang baik, ketika kita datang kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan, jangan kita selalu meminta-minta. Bukan berarti kita tidak boleh meminta, tapi bukan berarti setiap kali datang selalu meminta-minta. Ada waktunya kita bercanda, berduaan, berdekatan dengan orang tua kita tanpa meminta apapun. Ada waktunya kita mendengarkan nasihat dia kepada kita, tuntunan dia kepada kita tanpa meminta apapun. Ada saatnya ketika kita mendapat berkat, kita mendapat kebaikan dari Tuhan, kita datang ke tempat Bapa, mengucap terima kasih, mengucap syukur tanpa meminta-minta. Tapi sayangnya banyak daripada anak-anak Tuhan hanya datang kepada Tuhan hanya untuk meminta-minta pada saat susah, pada saat duka, pada saat memerlukan. Pada saat mereka diberkati, mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak mau bernyanyi, bersyukur, berterima kasih buat apa yang sudah diberikan. Padahal mereka memanggil Tuhan dengan panggilan Abba, Bapa. Tapi bagaimana dengan apa yang Abba Bapa lakukan kepada kita? Seorang Bapa yang baik di dalam sebuah keluarga bukan hanya memberikan makanan kepada anak-anaknya, bukan hanya memberikan uang jajan kepada anak-anaknya, bukan hanya memberikan doa kepada anak-anaknya, tapi lebih daripada itu, Bapa yang baik pasti punya waktu buat anak-anaknya. Bapa yang baik punya waktu berduaan, bercanda tawa, kadang-kadang curhat, terkadang menjadi seorang konselor, dan bahkan seorang bapa yang baik bukan hanya tertawa buat anak-anaknya, tetapi terkadang membangun, memberi nasihat, bahkan menegur anak-anaknya. Ada bagian Bapa berupa kasih, ada keadilan, ada kemahakuasaan. Abba Bapa adalah nama yang sempurna, yang mewakili karakteristik secara keseluruhan buat Allah kita. Oleh karena itu, Yesus juga berdoa dengan memanggil Abba Bapa. Bahkan hal ini diselidiki oleh Paulus. Kita kembali lagi ke Roma ayat 8, pasal 8 ayat 15, dikatakan begini sama Paulus. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh di sini roh besar, yang menjadikan kamu anak Allah. Roh di sini roh Kristus, roh Allah, roh kudus, itu sama. Kita semua telah menerima roh, katakan kita telah menerima roh. Yang menjadikan kita anak Allah. Dan karena roh itu kita terima ada dalam kita, yaitu Roh Kudus, maka kita bisa memanggil Allah Abba, Bapa. Panggilan yang sempurna, panggilan yang mempunyai hubungan kita sebagai anak dengan Bapa kita. Ada hubungan keluarga yang begitu dekat, yang begitu intim. Itu yang luar biasa. Dan ketika kita memanggil dia sebagai Bapa kita, kita sebagai anak kita, penyertaan dia pasti sempurna. Sehingga kita mempunyai kuasa. Katakan kuasa. Untuk mengalahkan roh-roh jahat. Sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh si jahat. Tapi kita bisa menolak dosa. Kita bisa menghancurkan kuasa dosa. Bahkan kita menolak apa yang mau dibuat iblis untuk memperbudak kita. Untuk kita putuskan rantai-rantai itu dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Dan kita lanjutkan dengan perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 17 ayat 11. Aku tidak ada
ada lagi di dalam dunia. Yesus sekarang ada di surga. Tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Yesus ada di surga untuk menyiapkan rumah buat kita, tempat buat kita. Dan dia berjanji dia akan menjemput kita. Sekarang dia ada di rumah Bapa. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama yang mana? Aba Bapa. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus menjadi satu dengan Allah. Yesus dan Allah adalah satu. Dia memanggil namanya Aba Bapa. Dan ketika kita juga mengikuti Yesus, karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai kurios, apa yang dikatakan Tuhan, kita sebagai hamba harus mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Bahkan Tuhan kita adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah kebenaran, dan karena Tuhan kita adalah kebenaran, kita harus mengikuti kebenaran supaya kita ada dalam kebenaran. Dia yang mengajarkan bahwa nama ini adalah nama yang membuat Yesus dan Bapa menjadi satu. Oleh sebab itu Yesus memanggil Aba Bapa. Dan ketika kita mengikuti Yesus, memanggil Allah dengan Aba Bapa, kita akan menjadi satu dengan Bapa di surga melalui Yesus. Ada satu keintiman, ada satu kesatuan, ada satu relasi hubungan yang luar biasa, yang sempurna dengan panggilan nama ilahi, yaitu Aba Bapa. Dan ada satu kali kejadian, satu kejadian. Ada satu kali kisah kejadian. Yaitu di saat Tuhan Yesus disalibkan. Markus 15 ayat 34. Markus 15 ayat 34. Ayat 34. Mundur satu ayat. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Baru pertama kali Yesus memanggil Allah di surga dengan panggilan Allah. Bukan Bapa, bukan Aba Bapa. Kenapa demikian? Pada saat ini Yesus di kayu salib. Dia menjadi orang paling berdosa di seluruh dunia. Karena dia menanggung dosa orang seluruh dunia yang percaya kepadanya. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan begini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus tidak berdosa. Dia disalib menjadi berdosa. Kita yang berdosa yang harus disalib. Dihapuskan dari dosa melalui nyawanya untuk tidak berdosa. Ada pertukaran. Dan ketika dia menanggung semua dosa-dosa kita, Allah yang maha kudus tidak bisa melihat anaknya yang tidak kudus. Allah berpaling daripada anak yang dia sayangi, harta yang terbaik dari surga. Pada saat itu hubungannya terputus. Banyak anak-anak Tuhan yang hubungannya terputus dengan Allah. Hanya melihat Allah dalam keperkasaannya, dalam kemahakuasaannya, tapi terputus dengan kasihnya. Karena dosa. Karena itu, Yesus tidak bisa memanggil lagi Allah. Memanggil Allah sebagai sebutan Aba Bapa. Tetapi dia hanya bisa berkata, Eloi, Eloi, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Dosa memisahkan kita dari kasih Allah. Dan setelah peristiwa itu, detik-detik sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, dia katakan, It's finished, sudah selesai, tetelestai dalam bahasa Ibrani. Bahwa karya penyelamatannya, karya kasihnya di kayu salib sudah selesai. Dan ketika semua sudah selesai dengan nyawa Yesus untuk dosa semua dari kita, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, dia berkata begini dalam Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring,
Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Hubungan yang tadi terputus karena dosa, tapi karena kasih Tuhan melalui karya keselamatan di kayu salib. Dan dia katakan, it's finished, sudah selesai. Membuat hubungan kita sudah direstorasi, dikembalikan kepada Bapa di surga. Sehingga sebelum dia mati, dia panggil lagi nama Bapanya, yaitu Ya Bapa. Bukan lagi sebagai Allah, tetapi sebagai Aba Bapa. Karena sudah ada pemulihan melalui darah Yesus di kayu salib. Nama Aba Bapa adalah sangat penting dan sangat bermakna buat anak-anak Tuhan. Mulai hari ini, karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai kurios kita. Yaitu dengan memanggil Allah dengan panggilan Aba Bapa. Amin. Keyboardis, saya undang untuk maju ke depan. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Elohim, Yahweh, atau El Shaddai. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memanggil sebuah nama yang sempurna, yang mewakili kepribadian Allah secara sempurna, yaitu Aba Bapa. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu untuk deklarasi iman kita, yang menjadikan kita anak-anak daripada Allah dengan memanggilnya Aba Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami, pakailah sesuai dengan rencana. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana. Hiarala basyakara basti kirala basyande. Haleluya.
Terima kasih Aba, Engkau baik Aba. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Berkati anak-anakmu Aba, sehingga firman yang sudah ditaburkan, yang sudah disampaikan, boleh jatuh ke ruang tanah hati yang subur, ke bawah berakar, ke atas berpucuk, bahkan menghasilkan buah yang banyak dan manis rasanya. Biarlah anak-anakmu mulai saat ini memanggil namamu dengan panggilan Aba Bapa, sehingga terjadi hubungan yang intim antara anak dengan Bapa sebagai sebuah keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba Bapa buat firman kebenaran. Perbaharui setiap anak-anakmu untuk termaterai menjadi pelaku firman bagi hormat dan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang percaya dan anak-anak yang sudah berusia 12 tahun. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan diingatkan oleh ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kita ingat akan kebaikan Dia, kasih-Nya buat kita, pengorbanan yang begitu luar biasa, yang menukarkan nyawanya buat kita. Dia begitu sayang sama kita. Dia begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita pastikan hati kita bersih. Kita bersihkan, kita koreksi diri kita sendiri. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau saat ini ada yang Roh Kudus ingatkan kepada kita, ada dosa yang belum selesai, ada kebencian, ada kemarahan, ada kekecewaan, maka bereskan sekarang juga di depan Tuhan. Minta ampun dan lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Pribadi lepas pribadi. Minta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Jangan kau ingat-ingat dosa dan pelanggaran kami lagi. Ampuni kami Yesus, oh Tuhan. Kiraraba syakarada bayarala basti kiraraba syande. Haleluya, haleluya, I worship you. I worship Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love to worship you. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love the Lord.
with all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. I love you, I love to worship with all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. I love you, I love to worship you. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan saudara, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kita kepada Tuhan, jangan ada yang diam. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu, buat karya keselamatanmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sebelum kita menyelesaikan ibadah raya pada hari ini, mari kita masing-masing mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Terimalah dan bawalah berkat keselamatan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat kelepasan, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.